Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Nandira. Saya dari kelas PTKA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 6 materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah dipelajari sebelumnya. Materi pertama tentang identitas nasional. Secara etimologis, identitas berarti ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, atau kelompok. Istilah nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi, secara terminologis, identitas nasional adalah jati diri, karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas nasional itu penting. Identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa yang lain, dan sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Sumber-sumber identitas nasional sebagai berikut. Yang pertama, sumber historis ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah dan munculnya kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan dan kongres-kongres kebudayaan. Yang kedua, sumber sosiologis, yaitu identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Pada pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana melalui kegiatan upacara kenegaraan dan proses pendidikan kurikulum. Dan yang terakhir, sumber politis, yaitu identitas nasional dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikut adalah tantangan dari identitas nasional, yaitu pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku. Dan yang terakhir, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Cara untuk mempertahankan identitas nasional kita yaitu dengan cara menyadarkan kembali bangsa Indonesia dengan memberikan pemahaman akan kesadaran sejak dini untuk mencintai bangsa sendiri serta memberikan akan pemahaman dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi kedua membahas tentang integrasi nasional. Secara etimologis, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses mempersatukan bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Jenis-jenis integrasi nasional ada 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Disintegrasi adalah kesatuan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Perbedaan-perbedaan antara integrasi dan disintegrasi meliputi yang pertama, integrasi merupakan keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, sedangkan disintegrasi merupakan keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Yang kedua, integrasi membentuk konsensus atau kesepakatan bersama, sedangkan untuk disintegrasi menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan.
Yang ketiga, bentuk integrasi itu akulturasi dan asimilasi. Sedangkan disintegrasi bentuknya berupa perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan dengan 5 strategis atau pendekatan berikut, yaitu yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi. Yang pertama, integrasi di mana pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, integrasi nasional melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia. Yang ketiga, integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, integrasi nilai melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, termasuk birokrasi. Tantangan integrasi nasional. Secara horizontal itu terdapat perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Kalau secara vertikal, yaitu elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Dan di era globalisasi cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa dan tarikan dari dalam berupa kecerundungan menguatkan ikatan-ikatan yang sempit seperti etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Materi ketiga membahas tentang konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Pada arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Pada arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi yaitu landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak asasi warga negara. Sumber historis, di mana perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Sumber sosiologisnya, di mana konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Pada sumber politis, di mana undang-undang dasar itu membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Hal-hal yang dimuat di dalam konstitusi yaitu organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur, mengubah UUD, cita-cita rakyat, dan ideologi negara, serta larangan mengubah sifat tertentu dari UUD. Dinamika pelaksanaan UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Gambar ini menunjukkan konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia beserta periodenya. Tantangan pelaksanaan UUD sebagai konstitusi negara yaitu konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya. Hasil amandemen atau perubahan UUD RI 1945 yaitu memiliki pembukaan,
Isinya terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Pada gambar tersebut adalah tata urutan dari peraturan perundang-undangan dimulai dari bawah ke atas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang paling tertinggi, kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Jadi karena yang dikasih cuma 15 menit, saya akan menjelaskan saja definisi dari materi selanjutnya. Untuk materi yang keempat, hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Untuk info tentang hak dan kewajiban bisa dilihat dari infografis saya. Selanjutnya pada materi yang kelima, yaitu materi demokrasi. Jadi demokrasi itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Secara terminologi banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Selanjutnya pada materi yang keenam, yaitu penegak hukum berkeadilan. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara hukum, di mana semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Lembaga penegak hukum di Indonesia itu ada 3, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dan untuk lembaga peradilan di Indonesia ada 4, yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.